apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Rock Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tiba-tiba, Xiao Yueli membuka mata dan mengeluarkan sebuah slip kio, lalu menggunakan transmisi jiwa untuk menyampaikan pesan ke dalamnya. Setelah memastikan pesan tersebut tersimpan, ia menggenggam slip kio itu dan menghancurkannya menjadi serpihan cahaya. Semoga ayah baik-baik saja, gumamnya pelan. Di timur kekosongan, Xiaoyan yang sedang berkultivasi tiba-tiba merasakan perubahan dalam pikirannya. Sesaat kemudian seberkas cahaya melesat dari kejauhan dan langsung masuk ke antara alisnya. Kemudian suara Xiao Yueli pun terdengar jelas di dalam pikirannya. Ayah, orang tua Tiansang tidak mengizinkan saya datang untuk menemui Anda. Saya akan berlatih lebih keras dan menjadi jauh lebih kuat. Setelah itu, saya pasti akan datang mencari Anda. Mendengar suara putrinya, Xuan tersenyum hangat. Perasaan akrab dan kasih sayang yang muncul membuat hatinya terasa tenang. Meskipun Yueli tidak berada di sisinya, hanya dengan mendengar suaranya saja sudah cukup membuat Xiaoyan merasa lega. Anak ini, gumam Xiaoyan sambil menggelengkan kepala. Namun senyum di wajahnya segera menghilang. Saat kembali melanjutkan kultivasinya, indera jiwanya tiba-tiba menangkap lebih dari selusin aura kuat yang sedang mendekat dengan cepat dari kejauhan. Aura-aura tersebut sangat tersembunyi, tetapi niat membunuh yang mereka pancarkan sama sekali tidak dapat disembunyikan dari persepsi Xiaoyan. Di dalam kekosongan yang luas, lebih dari 20 sosok pelan muncul dari berbagai arah. Mereka seolah-olah telah menyatu dengan kegelapan kekosongan. Tanpa menimbulkan sedikit pun riak energi, dalam sekejap niat membunuh yang mengerikan menyebar seperti gelombang pasang. Sehingga ruang di sekitar Xiaoyan langsung terkunci dari segala arah, membuat jalur mundurnya tertutup sepenuhnya. Xiaoyan membuka matanya perlahan, tatapannya menjadi dingin saat menyapu satu persatu sosok yang melindunginya. Di antara kelompok tersebut, seorang sosok batu berdiri paling depan. Dialah orang yang sebelumnya pernah berhadapan dengan Xiaoyan. Sosok yang jantung darahnya pernah dihancurkan secara paksa oleh Xiaoyan. Sekarang, setelah kembali muncul, aura sosok batu itu jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Tatapannya dipenuhi kebencian yang mendalam, seolah-olah telah menunggu kesempatan ini sejak lama. Xiaoyan! Suaranya terdengar dingin dari tengah kekosongan. Kali ini saya ingin melihat bagaimana Anda bisa melarikan diri. Namun Xiaoyan tidak menjawab. Ia hanya pelan bangkit dari tempatnya berkultivasi. Sementara energi mengerikan mulai bergejolak di dalam tubuhnya. Sekarang ada 20 lebih musuh telah mengepungnya, namun bukannya panik. Sudut bibir Xiaoyan justru terangkat membentuk senyum tipis. Jadi, kalian akhirnya datang. Tatapan Xiaoyan semakin tajam. Kalau ingin membunuh saya, jangan salahkan saya jika tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa kembali hidup-hidup. Setelah Quan Xing dan yang lainnya memulihkan kondisinya mereka sepenuhnya, api dendam kembali berkobar di mata mereka. Mereka menatap Xiaoyan seolah-olah hanya dengan membunuhnya, semua penghinaan dan luka yang mereka alami sebelumnya dapat terbalaskan. Di sisi lain, Sun Sheng dan para pemburu dewa lainnya berdiri dengan wajah dingin. Tatapan mereka tajam seperti bilah pedang, tanpa sedikit pun keraguan. Bagi mereka, Xiaoyan telah menjadi target yang wajib dibunuh. Namun di tengah pengepungan yang semakin rapat itu, Xiaoyan justru tetap duduk bersila dengan tenang. Di bawah tubuhnya, aliran angin kekosongan yang tidak terbentuk dan tidak terwujud bergerak perlahan. Anehnya, jubah yang dikenakannya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba kedua mata Xiaoyan pelan terpejam, seolah-olah ia sama sekali tidak menyadari jebakan mematikan yang sedang terbentuk di sekelilingnya. Namun kenyataannya justru berbeda. Di kedalaman alisnya, persepsi jiwa dari alam tanpa batas telah terbuka sepenuhnya. Dengan Xiaoyan sebagai pusatnya, persepsi tersebut menyebar tanpa suara, membentuk sebuah jaring raksasa yang tak kasat mata dan mencangkup seluruh ruang di sekitarnya. Setiap perubahan energi yang sekecil apapun tidak luput dari pengamatannya. Setiap gerakan tersembunyinya, setiap perubahan arah serangan, bahkan setiap gejolak emosi yang muncul dari para musuh, semuanya tercermin dengan jelas di dalam lautan kesadarannya.
Suyen mengetahui posisi setiap orang. Ia juga mengetahui siapa yang paling gelisah, siapa yang paling dipenuhi kebencian, dan siapa yang sedang menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan. Namun ia tetap tidak bergerak. 20 lebih orang. Sebuah senyum tipis perlahan muncul di wajah Suyen. Sepertinya mereka benar-benar yakin bisa membunuh saya. Di luar, Sun Sheng tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap aura seluruh pemburu dewa meledak bersamaan. Kekosongan bergetar hebat dan tekanan mengerikan menyebar dari segala arah. Formasi pembunuhan yang telah mereka persiapkan akhirnya mulai aktif. Namun tepat pada saat itu, Suyen membuka matanya. Tatapan dingin melintas di kedua matanya. Karena kalian sudah datang jauh-jauh untuk mencari saya, maka saya akan memastikan perjalanan kalian tidak sia-sia. Begitu suaranya jatuh, aliran energi kekosongan di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Dan pertempuran sengit pun akhirnya pecah. Mata Kuan Xing dipenuhi kebencian yang hampir meluap. Ia menatap Suyen tanpa berkedip. Suaranya terdengar serak, bukan hanya karena rasa sakit akibat hancurnya darah jantung sumbernya, tetapi juga karena kebencian yang telah menumpuk begitu lama. Sialan, Anda ternyata berani menipu kami, geram Kuan Xing. Hari ini saya pastikan akan mencabut jiwa Anda dan memurnikan jiwa Anda menjadi abu. Dengan begitu, dendam atas kehancuran darah jantung asal saya akan terbalaskan. Salah seorang pemburu dewa segera menyela dengan suara dingin. Untuk apa membuang waktu berbicara dengannya? Segera bentuk formasi, kunci seluruh ruang kekosongan ini. Jangan beri dia kesempatan untuk menggunakan teknik perpindahan ruang lagi. Begitu perintah itu terdengar, para pemburu dewa bergerak serentak. Aura mereka meledak dan menyatu satu sama lain. Dalam sekejap kekuatan tak kasat mata mulai menyebar ke segala penjuru. Perlahan mengunci ruang kekosongan di sekitar Suyen. Bahkan aliran energi kekosongan yang sebelumnya bebas bergerak mulai terdistorsi dan menjadi kacau. Di sisi lain terdengar suara geraman berat seperti guntur yang bergulung. Suyen. Sosok besar seperti sebuah bukit perlahan melangkah maju dan dialah Sun Sheng. Tubuhnya yang sangat besar dan gemuk membuat setiap langkahnya mengguncang kekosongan di sekitarnya. Gelombang energi menyebar dari bawah kakinya menciptakan riak samar di ruang yang sunyi. Di belakang Sun Sheng, sekitar 8 atau 9 sosok lainnya perlahan muncul dari kegelapan. Aura mereka berbeda-beda dan tampak bercampur, tetapi tidak satu pun dari mereka merupakan sosok yang mudah diremehkan. Mereka menyebar secara diam-diam, menempati posisi masing-masing untuk memperkuat kepungan. Dalam waktu singkat, Suyen benar-benar dikelilingi dari segala arah. Namun Suyen tetap duduk dengan tenang. Tatapannya menyapu seluruh kelompok itu, seolah-olah jumlah musuh yang terus bertambah sama sekali tidak membuatnya takut. Formasi pengunci ruang. Suyen bergumam pelan, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Sayangnya, kalian masih belum mengerti satu hal. Dia pelan berdiri. Sejak awal saya tidak pernah berencana melarikan diri. Begitu kata-kata itu jatuh, aura Suyen tiba-tiba berubah. Tekanan mengerikan yang sebelumnya tersembunyi mulai bangkit dari tubuhnya, membuat seluruh kekosongan bergetar. Tatapan para pemburu dewa pun berubah. Untuk pertama kalinya mereka menyadari bahwa orang yang mereka kepung bukanlah mangsa yang terjebak. Sebaliknya, merekalah yang mungkin telah masuki wilayah berburu Suyen. Di antara mereka setidaknya 2 atau 3 orang telah mencapai tingkat kelima. Aura kekuatan jiwa mereka sangat kuat dan membuat ruang di sekitarnya bergetar. Tatapan mereka dingin dan penuh kewaspadaan. Gerakan mereka juga sangat teratur, menunjukkan bahwa mereka telah terbiasa bertarung sebagai sebuah kelompok. Dalam waktu singkat, mereka berpindah ke posisi masing-masing dan bersama Kuan Xing serta yang lainnya membentuk kepungan sempurna terhadap Suyen. Cepat, bentuk segel. Begitu perintah itu terdengar, 20 orang kuat tersebut bergerak secara bersamaan. Energi dahsyat meledak dari tubuh mereka, lalu berkumpul menjadi satu kekuatan besar. Cahaya gelap berkelap-kelip muncul di kekosongan dan menyebar dengan cepat, menutupi wilayah dalam radius 1000 li. Pada saat berikutnya, sebuah diagram formasi raksasa tiba-tiba menyala di tengah kekosongan. Formasi pengikat jiwa. Suara rendah bergema.
Diagram formasi yang luas berputar perlahan, memancarkan tekanan mengerikan yang membuat ruang di sekitarnya seolah membeku. Sun Sheng menunjukkan senyum penuh kemenangan dan sedikit keganasan di wajahnya. Formasi ini secara khusus dipersiapkan untuk menghadapi yang mulia. Tidak saya sangka, sekarang kita bisa menggunakannya pada orang licik yang hanya ingin mengambil keuntungan dari situasi. Dia menatap Xiaoyan dengan penuh penghinaan. Benar-benar tidak sia-sia. Setelah berkata demikian, Sun Sheng mengangkat telapak tangannya yang besar dan menunjuk langsung ke arah Xiaoyan yang masih duduk dengan mata terpejam di tengah formasi. Saudara-saudara, suaranya menggema seperti guntur di seluruh kekosongan. Orang ini licik dan kejam. Dia bahkan ingin mengambil seluruh jasa yang mulia untuk dirinya sendiri. Dia adalah musuh bersama kita. Jangan beri dia kesempatan. Kerahkan seluruh kekuatan dan segera tekan dia sampai mati. Begitu perintah Sun Sheng jatuh, 20 sosok di sekeliling formasi langsung meledakkan seluruh kekuatan mereka. Tekanan dari formasi pengikat jiwa meningkat berkali-kali lipat. Cahaya gelap menyelimuti Xiaoyan dari segala arah, seolah-olah hendak menghancurkan tubuh dan jiwanya sekaligus. Namun di tengah tekanan yang mengerikan itu, Xiaoyan masih tidak membuka matanya. Bahkan ekspresinya tetap tenang. Seolah-olah semua yang terjadi di sekelilingnya telah berada dalam perhitungannya sejak awal. Sesaat kemudian, sudut bibir Xiaoyan perlahan terangkat. Formasi yang bagus. Suaranya sangat pelan tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Sayangnya, kalian salah memilih lawan. Begitu kata terakhir jatuh, seluruh kekosongan tiba-tiba bergetar hebat. Quan Xing menjadi orang pertama yang tidak mampu lagi menahan amarahnya. Kebencian lama dan dendam baru kembali membara di dalam hatinya. Mengingat bagaimana Xiaoyan sebelumnya telah mempermainkan dan menjebaknya, amarahnya semakin tak terbendung. Melihat hal itu, tatapan Sun Sheng berkilat dingin. Ia mengangkat tangannya dan memberikan sebuah isyarat. Serang! Dalam sekejap, seluruh anggota kelompok bergerak bersamaan. Mereka mengerahkan kekuatan untuk mengendalikan formasi pengikat jiwa. Gemuruh dahsyat segera mengguncang kekosongan. Dari dalam formasi muncul ribuan rantai hitam pekat yang memancarkan aura dingin. Rantai-rantai tersebut melesat dari segala arah, menembus kekosongan dan melilit menuju tubuh Xiaoyan, berusaha mengunci setiap gerakannya. Pada saat yang sama, bola-bola energi kehancuran mulai terbentuk di sekeliling Xiaoyan. Bola energi tersebut melayang di atas dan di sekitar kepalanya, terus mengumpulkan kekuatan tanpa segera dilepaskan. Tekanan yang dipancarkannya begitu mengerikan hingga seluruh ruang di sekitarnya bergetar. Jelas para pemburu dewa tidak berniat langsung mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka ingin memanfaatkan Quan Xing dan yang lainnya sebagai ujung tombak untuk menguji kekuatan Xiaoyan terlebih dahulu. Jika Xiaoyan melakukan perlawanan, mereka akan menguras energinya sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, mereka menjaga setiap celah agar Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bagi mereka, Xiaoyan sudah seperti binatang buas yang terperangkap. Namun, tepat ketika serangan yang memenuhi langit itu hampir mencapai dirinya, Xiaoyan akhirnya membuka kedua matanya secara perlahan. Tatapannya tenang, tidak ada kesedihan, tidak ada kegembiraan, bahkan tidak terlihat sedikit pun rasa takut. Kedua matanya dalam dan dingin seperti sebuah kolam kuno tanpa dasar. Pantulan cahaya formasi dan ribuan rantai hitam terlihat jelas di dalam pupilnya. Tetapi permukaan tatapannya tetap tidak menimbulkan riak sedikit pun. Xiaoyan hanya mengangkat kepalanya dan menatap seluruh musuh di sekelilingnya. Sudah selesai. Suaranya yang tenang, tetapi justru membuat hati Quan Xing dan yang lainnya bergetar. Pada saat yang sama, rantai-rantai hitam akhirnya tiba di hadapannya, namun Xiaoyan tidak menghindar. Dia hanya mengangkat satu tangan dengan perlahan. Dalam sekejap ruang di hadapannya bergetar hebat, sehingga ekspresi Sun Sheng berubah. Apa yang dilakukan? Sebelum siapapun sempat menjawab, seluruh rantai yang hendak mengikat Xiaoyan tiba-tiba berhenti di udara. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka. Tiba-tiba senyum tipis muncul di wajah Xiaoyan. Karena kalian ingin menguji kekuatan saya, maka bersiaplah menerima akibatnya. Pada saat ini, Xiaoyan bahkan tidak perlu bangkit dari tempatnya. Dalam sekejap cahaya merah menyala dari seluruh tubuhnya dan meledak seperti matahari yang baru terbit. Api merah yang mengandung kekuatan hukum bawaan menyapu ke segala arah.
Ribuan rantai hitam yang sebelumnya melesat dengan ganas langsung hancur menjadi serpihan energi. Bola-bola energi kehancuran yang melayang di sekelilingnya pun lenyap satu demi satu sebelum sempat dilepaskan. Kemudian, dengan suara teredap, seluruh formasi pengikat jiwa bergetar hebat. Diagram formasi raksasa yang menutupi wilayah 1000 li mulai retak. Bahkan 20 lebih orang yang mengendalikannya merasakan tubuh mereka bergetar akibat serangan balik. Formasi yang mereka banggakan ternyata rapuh di hadapan Xiaoyan seperti kertas. Sial, salah seorang pemburu dewa menarik napas dalam. Ini kekuatan hukum api yang sangat kuat. Wajah Sun Sheng menjadi semakin muram, tetapi ia segera berteriak keras. Jangan takut padanya, dia hanya seorang ahli tingkat kelima. Dengan kekuatan kita semua, membunuhnya bukanlah sesuatu yang mustahil. Begitu suaranya jatuh, dua palu raksasa tiba-tiba muncul di tangan Sun Sheng. Ia mengangkat kedua palu tersebut tinggi-tinggi, lalu membenturkannya dengan seluruh kekuatannya, yang menyebabkan suara ledakan mengguncang kekosongan. Gelombang energi yang mengerikan menyebar dari titik benturan, menciptakan lapisan demi lapisan riak yang melesat menuju Xiaoyan. Setiap riak mengandung kekuatan penghancur yang cukup untuk menghancurkan ruang di sepanjang jalurnya. Tapi Xiaoyan tetap berdiri di tengah badai energi. Jumlahnya berkibar ringan di tengah badai energi. Tatapannya menyapu lebih dari 20 sosok di hadapannya. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Namun tepat ketika semua orang hendak menyerang secara bersamaan, perubahan mendadak terjadi. Di dalam kekosongan yang gelap, sebuah sosok ramping perlahan muncul. Tidak ada suara lengkah. Tidak ada fluktuasi energi yang mencolok. Sosok itu seolah-olah berjalan keluar dari kegelapan kekosongan itu sendiri. Kemudian sesosok wanita dengan tubuh tinggi dan anggun perlahan muncul tidak jauh dari sisi Xiaoyan. Rambut panjangnya bergerak pelan mengikuti aliran kekosongan. Wajahnya tenang, sementara tatapan dinginnya dan sulit ditebak. Tapi dia tidak mengatakan apapun, hanya berdiri diam di sana. Namun kemunculannya yang tiba-tiba membuat seluruh medan pertempuran mendadak sunyi. Sun Sheng dan para pemburu dewa segera menghentikan gerakan mereka, yang membuat mata Sun juga sedikit menyipit. Untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai, ekspresi tenang di wajahnya menunjukkan sedikit perubahan. Wanita itu akhirnya menoleh dan memandang Xiaoyan. Saya datang tepat waktu kan? Suara lembutnya terdengar di tengah kekosongan yang sunyi. Xiaoyan terdiam sesaat lalu tersenyum tipis. Sepertinya memang begitu. Wanita itu tidak melakukan gerakan apapun, bahkan tidak sengaja melepaskan tekanan kekuatannya. Namun, tepat pada saat kemunculannya, hawa dingin yang mengerikan tiba-tiba menyapu seluruh kekosongan. Seperti gelombang es dari kutub utara yang membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Dalam sekejap, seluruh orang yang berada di medan pertempuran berhenti bergerak. Sun Sheng yang semula hendak menyerang Xiaoyan mendadak membeku. Tatapannya beralih kepada sosok anggun yang berdiri tidak jauh dari Xiaoyan. Wajah gemuknya seketika kehilangan warna. Kedua matanya yang biasanya menyipit sekarang terbuka lebar, sementara pupinya mengecil karena ketakutan. Karena dia mengenali wanita itu. Justru karena itulah Sun Sheng tidak berani bertindak gegabah. Salam hormat kepada Yang Mulia Dewa Youji, serunya dengan cepat. Ia segera menundukkan tubuhnya. Bahkan suaranya terdengar jauh lebih sopan daripada sebelumnya. Mohon maaf karena kami tidak mengetahui bahwa orang ini berada di bawah naungan Yang Mulia. Kami telah menyerangnya tanpa mengetahui identitasnya. Sun Sheng kemudian menunjuk Xiaoyan dengan hati-hati. Orang ini telah menculik Yang Mulia, karena itulah kami mengejarnya sampai ke sini. Kami sama sekali tidak bermaksud menyinggung Yang Mulia Dewi Youji. Setelah mengatakan itu, Sun Sheng segera memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya. Karena orang ini ternyata berada di bawah perlindungan Yang Mulia Youji, kami tidak akan mengganggunya lagi. Kami akan segera pergi. Para pemburu dewa lainnya pun saling berpandangan. Sebelumnya mereka datang dengan niat membunuh yang mengerikan, tetapi sekarang tidak seorang pun berani bergerak. Nama Dewa Youji saja sudah cukup membuat mereka kehilangan keberanian. Sementara itu, Xiaoyan hanya berdiri diam di samping wanita tersebut. Ia menatap Sun Sheng dan yang lainnya dengan ekspresi tenang,
seolah-olah sejak awal telah mengetahui bahwa kemunculan wanita ini akan membuat seluruh keadaan berubah. Namun wanita bernama Yoji itu tidak langsung menjawab. Tatapannya pelan beralih kepada Sun Seng. Hanya satu tatapan, tetapi suasana kekosongan seketika menjadi jauh lebih dingin. Ingin pergi? Dua kata sederhana keluar dari bibirnya, yang membuat tubuh Sun Seng menegang. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk bahwa masalah ini tidak akan berakhir semudah yang ia bayangkan. Sun Seng segera mengepakkan kedua tangannya dan memberi hormat. Meski berusaha mempertahankan ketenangannya, hatinya dipenuhi rasa gentar. Jelas sekali bahwa ia sangat takut kepada Yoji. Sementara itu, tatapan Yoji pelan berubah. Namun Sun Seng dan yang lainnya tidak menyadari perubahan kecil tersebut. Ekspresi wajah Yoji saat ini ternyata hampir sama dengan Xiaoyan yang sebelumnya duduk bersila dengan tenang, dingin, dalam, dan sulit ditebak. Tunggu, suara Yoji terdengar tenang. Karena kalian sudah datang ke sini, maka jangan pergi dulu. Mendengar perkataan itu, tubuh Sun Seng seketika menegang. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, sementara giginya bergemelutuk karena ia berusaha menahan rasa takut. Yang Mulia Yoji, apa maksud Anda? Sun Seng buru-buru menjelaskan. Kami hanya mengejar orang yang telah menculik Yang Mulia. Jika orang ini benar-benar berada di bawah perlindungan Yang Mulia, kami akan segera mundur dan tidak akan mengganggunya lagi. Dia menahan ludah sebelum melanjutkan dengan hati-hati. Namun, tetap berada di sini mungkin bukan pilihan yang bijaksana. Pikiran Sun Seng bergerak cepat. Situasi saat ini jelas sangat aneh. Jika Yoji benar-benar telah menangkap Yang Mulia, mengapa ia masih membutuhkan mereka untuk tetap berada di sini? Semakin dipikirkan, semakin kuat rasa tidak nyaman di dalam hatinya. Di belakang Sun Seng, wajah Kuan Xing dan yang lainnya sudah berubah pucat. Meskipun mereka belum pernah melihat Yoji benar-benar bertarung dengan mata kepala sendiri, repetisinya sudah lama mereka dengar. Bagi mereka, nama Yoji bukan sekedar gelar. Itu adalah simbol kekuatan yang tidak boleh mereka provokasi. Namun, Yoji tidak memberi mereka kesempatan untuk berdebat. Kalian untuk sementara tetap berada di sisi saya. Nada suaranya datar, tetapi mengandung tekanan yang tidak dapat dibantah. Tanpa izin saya, siapapun yang berani meninggalkan tempat ini. Ia berhenti sejenak, tetapannya menyapu seluruh kelompok. Akan mati. Ketika kata terakhir itu jatuh, suhu di seluruh kekosongan seolah-olah turun drastis. Hawa dingin yang mengerikan menyebar tanpa suara. Sun Seng mengepalkan tangannya erat-erat, tetapi tidak berani membantah. Baik, Yang Mulia. Ia hanya bisa menundukkan kepala. Di sisi lain, Sun tetap diam, tatapannya sekali tertuju pada Yoji, seolah sedang mengamati sesuatu yang tidak disadari oleh siapapun. Ada sesuatu yang terasa aneh. Entah mengapa, sejak Yoji muncul, Sun merasa aura dan ekspresi wanita itu jauh lebih familiar daripada yang seharusnya. Namun sebelum ia sempat memikirkannya lebih jauh, suara Yoji kembali terdengar. Sekarang, tidak seorang pun bergerak. Suara kekosongan kembali jatuh ke dalam keheningan. Tidak ada satupun dari Sun Seng dan yang lainnya yang berani melanggar perintahnya. Sun Seng mengatupkan rahangnya erat-erat hingga terdengar suara gemeretak. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya, menyusuri lipatan wajahnya. Namun ia sama sekali tidak berani mengusapnya, apalagi bertanya lebih jauh. Dia hanya bisa mengepakkan tangan dan membungkuk dalam-dalam. Baik, kami akan mematuhi perintah Yang Mulia Dewa Yoji. Di belakangnya, Kuan Xing dan para pemburu dewa lainnya segera ikut menjawab. Suara mereka terdengar tidak serempak, tetapi semuanya mengandung getaran ketakutan yang sudah disembunyikan. Baik, kami patuh. Tepat pada saat semua orang menundukkan kepala, tatapan Yoji tiba-tiba berubah sangat halus. Perubahan itu hanya berlangsung sesaat, bahkan tidak seorang pun dari Sun Seng dan yang lain yang menyadarinya. Namun di kedalaman pupilnya, kesadaran yang sebenarnya milik Yoji akhirnya berhasil merebut kembali kendali atas tubuhnya. Saat kesadarannya kembali, Yoji langsung merasakan sesuatu yang membuat jiwanya bergetar. Ini kengerian memenuhi hatinya. Sebelumnya ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Sejak Suyin mengendalikan tubuhnya, seluruh tubuhnya seolah telah kehilangan kendali. Setiap gerakan, setiap perkataan, bahkan setiap perubahan ekspresi dapat dilakukan Suyin sesuka hati.
Jika Suen menginginkannya, ia dapat mengambil alih kendali tubuhnya kapan saja. Menyadari hal itu, Yoji semakin terkejut. Jadi semua perkataan yang baru saja keluar dari mulutnya sebenarnya adalah kehendak Xiaoyan. Tatapan Yoji perlahan beralih kepada Xiaoyan. Suen masih berdiri dengan tenang di tempatnya. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun ketika tatapan mereka bertemu, Yoji langsung memahami semuanya. Jadi, dia sengaja membuat saya mengatakan semua itu. Xiaoyan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, hanya dengan tatapannya, Yoji sudah mengerti maksudnya. Dia ingin menahan Sun Sheng dan seluruh kelompok pemburu dewa di sini, bukan untuk melindungi mereka, melainkan karena Xiaoyan jelas memiliki rencana lain. Sementara itu, Sun Sheng dan yang lainnya masih berdiri dengan kepala tertunduk, sama sekali tidak mengetahui bahwa situasi yang mereka hadapi jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Mereka mengira telah berhasil menghindari bencana, padahal tanpa mereka sadari, mereka justru telah berjalan masuk ke dalam perangkap yang disiapkan Xiaoyan. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.